Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jemaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Hadi rahimahullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah karena malam ini, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di bulan Ramadan, bulan yang kita nantikan hadirannya, bulan yang pada waktu kita meninggalkannya kita berdoa agar disampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Dan ketika mendekati pun kita berdoa untuk disampaikan umur kita agar sampai di bulan Ramadan dan kemudian kita bisa bertemu beribadah di masjid yang mulia ini. Para jemaah, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jemaah, seperti biasa di awal bulan Ramadan kita kembali mengingat apa itu bulan Ramadan, dan selalu kita mengingatkan penjelasan terbaik bulan Ramadan adalah khutbah Rasulullah menjelang bulan Ramadan. Dan kali ini saya akan membacakan tapi lebih singkat dari seorang yang seolah-olah dia seorang jurnalis, seolah-olah dia hadir mewakili kita di depan Rasulullah, lalu melaporkan pada kita hal-hal yang penting, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah yang dia dengar. Yang dalam sudut pandang jurnalis ini, ya, seolah-olah dia hadir membawa satu sudut pandang yang agak berbeda, karena pada umumnya ketika kita melihat Rasulullah berkhutbah di depan sahabatnya, yang kita lihat adalah sahabat-sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat terkenal yang lainnya yang soleh. Tapi dia melihatnya ketika Rasulullah itu menyampaikan khutbah dan mengumumkan tentang bulan Ramadan dan apa bulan Ramadan itu, yang dia lihat adalah ada sekian banyak manusia yang awalnya adalah manusia kafir, musyrik, jahiliyah yang baru masuk Islam, yang mereka masih merasa ada banyak dosa. Dan pada umumnya manusia di dalam khutbah itu juga banyak dosa, dan dia melihat dari sudut pandang itu dan kemudian menjelaskan secara singkat tentang bulan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia memberi judul khutbah Rasulullah itu adalah peta jalan keselamatan manusia menuju surga. Karena yang dilihat ini banyak manusia-manusia yang baru masuk Islam, yang tentu saja mereka punya perilaku jahiliyah dan ada banyak dosa-dosa yang dia beban, yang menjadi beban dalam pundak-pundak, dalam punggung-punggungnya dalam bahasa Rasulullah. Peta jalan keselamatan. Dia melaporkan satu keheningan yang menyergap dalam khutbah ini, seolah-olah kita sedang duduk di depan Rasulullah, mendengar langsung kalimat-kalimat yang syarat dengan keagungan dan janji. Ramadan tiba dan gema keberkahan dan rahmatnya sudah lebih dulu datang ke dalam lubuk hati kita ketika berita Ramadan itu hampir saja tiba, dan kemudian kita mengharapkan sampai umur kita di bulan Ramadan. Rasulullah tidak sekedar memberi pengumuman tentang bulan agung ini, tentang bulan suci Ramadan. Rasulullah berbicara dengan nada yang lebih dalam,
sebuah seruan kepada kesadaran manusia, sebuah ajakan untuk melihat bulan Ramadan bukan sekedar ritual, tetapi sebagai ruang untuk melakukan perubahan diri, perubahan untuk menjadi seorang muslim sejati. Rasulullah memulai kalimatnya dengan kalimat wahai manusia, sebuah sapaan yang tentu saja tidak hanya ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi ini adalah sapaan yang menjadi pesan buat kita untuk menyampaikan ini kepada manusia seluruh. Sapaan itu sapaan universal, ditujukan kepada manusia, ditujukan kepada sekelompok makhluk Allah di muka bumi yang merasa dirinya manusia, bukan hewan, bukan binatang, bukan benda-benda mati lainnya, tetapi kepada manusia, karena bahasanya adalah bahasa manusia. Begitu jurnalis ini memberikan berita kepada kita. Panggilan itu, panggilannya begitu menyentuh, menggema, memanggil bagi siapa saja yang mendengarnya. Tidak ada batasan suku, tidak ada batasan bangsa, tidak ada batasan kasta, bahkan juga tidak ada batasan agama. Karena panggilannya adalah wahai manusia. Semua dipanggil, ya, semua dipanggil yang mendengarkan untuk mendengarkan, memperhatikan bulan yang bukan segelintir milik manusia, tetapi bulan itu kata Rasulullah adalah bulan Allah. Dan manusia yang dipanggil itu adalah manusia yang mendapatkan panggilan untuk mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Dalam khutbah ini Rasulullah mengingatkan bahwa kita bukan hanya sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi juga sedang diundang menjadi tamu Allah di bulan Allah. Sebuah penghormatan yang seringkali kita lupakan karena kita lebih sering melihat puasa seperti kewajiban ketimbang sebagai sebuah kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, lalu kita mendekatkan diri pada Allah dan kemudian mendapatkan seluruh fadilah yang disediakan Allah bagi manusia yang Dia curahkan sepenuhnya di dalam bulan Ramadan. Lalu setelah panjang lebar Rasulullah memaparkan seluruh maghfirah, ya, berkah, ada satu kalimat yang mengguncang semua yang hadir dengan sebuah ucapan, celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung. Celakalah orang yang keluar dari bulan Ramadan, karena kita semua pasti memasukinya dan kita melewatinya. Tidak mungkin kita mati di akhir bulan Sya'ban lalu kita hidup di bulan Syawal. Pasti kita melewatinya. Dan Rasulullah mengatakan celakalah orang yang melewati memasuki bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa celaka? Karena sesungguhnya Rasulullah mengatakan semua yang melewati bulan Ramadan itu pasti mendapatkan ampunan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebuah hadis yang menyatakan bahwa apabila kita berpuasa saja selama bulan Ramadan itu memenuhi panggilan Allah, maka diampuni dosanya. Dan apabila kemudian kita menghidupkan malam-malamnya seperti sholat tarawih pada malam ini, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi pasti mereka yang memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah bulan Ramadan berupa puasa dan setidaknya tarawih itu diampuni. Maka celakalah, yaitu siapa? Yang mereka manusia yang dipanggil tidak berpuasa, tidak menjalankan, menghidupkan. Itulah mereka yang celaka. Ini sebuah peringatan yang tajam, seolah manusia itu sebenarnya berada di tepi jurang neraka. Ya, karena sudut pandang dari jurnalis ini adalah ada banyak sekali mereka yang baru masuk Islam, ada banyak sekali mereka yang sebelumnya adalah jahiliyah dan tentu saja ada banyak dosa.
Lalu di tengah seruan itu ada ajakan untuk peduli bersedekah, karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kemudian sedekah diperbanyak, memuliakan orang tua, menyayangi anak yatim, menjaga lisan, menahan pandangan. Ramadan bukan hanya tentang perut yang kosong karena berpuasa, tetapi juga tentang hati yang penuh dengan kesabaran. Hati yang tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, juga marah, juga dari keangkuhan, dan juga dari kata-kata yang bisa menyakiti dan melukai sesama muslim. Lalu ketika Rasulullah berbicara tentang sholat dan sujud, maka Rasulullah memberikan satu catatan penting untuk menghangatkan isi dada kita tentang sujud dan sholat itu, karena disinilah kemudian sujud dan sholat itu meringankan, menghapuskan beban dosa-dosa yang Rasulullah sebut membebani punggung manusia. Dosa yang menumpuk di dalam punggung manusia itu akan hilang dengan sujud sholat di bulan Ramadan. Ini semacam tawaran pembebasan manusia dari dosa dan peta jalan manusia untuk lepas dari neraka menuju surga. Dan janji yang begitu besar memberi makanan pada orang yang puasa, sebab untuk memberi makanan pada orang yang berpuasa cukup dengan satu teguk air atau sebutir kurma. Itu kecil bagi manusia, tapi di hadapan Allah dia besar sekali dan dicatat oleh Allah sebagai pembebas dosa kita, pembebas kita dari neraka. Seteguk air, sebutir kurma, pembebas dari neraka. Dan yang menarik, kata jurnalis itu, seolah-olah mewakili kita dihadirkan kepada Rasulullah, ada seorang sahabat yang bertanya tentang amal apa yang terbaik yang bisa dia lakukan di bulan Ramadan sebagai sebuah amalan besar. Rasulullah menjawab dengan ringan dan sederhana, yaitu menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah, menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Itulah amalan yang besar. Jawaban yang tidak rumit, tidak perlu ditafsirkan, dan tidak perlu mencari dalil-dalil yang panjang. Apa saja yang diharamkan Allah jauh. Menjelang akhir khutbah, Rasulullah lalu merangkum esensi dari Ramadan. Esensi dari keseluruhan bulan Ramadan itu ada 4 perkara. 1, mengakui keesaan Allah. Artinya di bulan Ramadan itu kita diminta untuk memperbarui tauhid bahwa kita ini adalah manusia yang mengakui hanya Allah lah Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kemudian kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kita meminta dimasukkan ke dalam surga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah meminta perlindungan di bulan Ramadan ini agar dibebaskan dari neraka. Artinya ketika kita masuk ke surga itu kita tidak perlu melewati neraka. Dan biasanya doa itu kita panjatkan dengan doa malam-malam bulan Ramadan atau salat tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini 4 doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai esensi yang kita butuhkan nanti ketika kita menghadap kepada Allah, dan menjadi judul dari wartawan ini yang mengatakan peta jalan manusia dan pembebasan manusia menuju surga. Apabila itu masih kurang, apabila itu juga masih kurang, sebab nanti manusia itu akan ditimbang amalnya, yang mana yang lebih banyak keburukannya atau kebaikannya. Kalau kebaikannya lebih banyak masuk surga, tapi kalau ada keburukannya dia muslim masuk neraka dulu, dibakar, baru kemudian dia masuk surga. Tapi di bulan Ramadan ada satu lagi,
Kalaupun amal keburukannya masih banyak, padahal sudah diampuni, masih ada satu lagi, namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu malam, kalau kita mendapatkannya, maka catatan pahalanya itu 1000 bulan atau 83 tahun, mulai dari umur 0 sampai 83 dicatat semuanya melakukan kebaikan. Dan kalau itu ketika timbangan kita itu lebih buruk, timbangan keburukannya, lalu satu Lailatul Qadar ditimpakan kepada, maka menjadi lebih banyak kebaikannya, dan kemudian terbebaslah kita dari neraka. Itulah fadilah yang disebut oleh wartawan atau jurnalis ini yang mewakili kita hadir di sana, padahal sebenarnya dia juga cuma membaca hadis yang biasa kita bacakan itu sebagai sebuah peta jalan pembebasan manusia dari neraka untuk masuk ke dalam surga, atau dia sebagai roadmap manusia menuju surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.